Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu animasi dari Indonesia yang belakangan ramai diperbincangkan. Bukan karena perilisan episode baru ataupun pencapaian yang diraih oleh animasinya, tapi ini karena adanya konflik internal yang cukup panas. Mungkin kalian udah pernah dengar juga ya beritanya. Namun di sini kita coba rangkum lagi secara kronologis berdasarkan informasi yang kita dapatkan. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Ini seru banget, tonton videonya hingga akhir dan bersiaplah. Animasi Islami yang dicintai jutaan anak Indonesia, Nusa, ternyata menyimpan konflik besar di balik layar. Walaupun sukses meraih perhatian penduduk Indonesia dan bahkan digadang-gadang sebagai salah satu standar animasi di Indonesia, konflik internal di dalamnya juga kini sedang ramai diperbincangkan. Gak nyangka banget sih bahwa ada isu perselingkuhan di antara founder atau kreatornya. Yang lebih parahnya lagi, katanya salah satu karakter yang ada di Nusa ini terinspirasi dari selingkuhan si foundernya. What? It's kinda disturbing. Entah kenapa kita ngerasa kayak jadi disturbing aja gitu. Mengingatkan animasi ini tuh kayak Islami banget ya. Bener-bener tontonan yang syarat akan seruan untuk melakukan kebaikan, menghindari perbuatan tercela. Tapi di balik layarnya malah terjadi. Ngerti gak sih? Ibarat kita kayak dicekokin banyak wejangan atau nasihat sama satu orang, tapi orang itu nggak ngelakuin nasihat yang dia omongin. Pokoknya ketika isu ini mencuat kembali minggu kemarin ya, Nusa dan Rara ini tuh jadi kerasa beda gitu. Itu emang naluri manusia ya ketika telah mengetahui sesuatu yang buruk dalam suatu hal yang baik-baik saja. Jadi bisa merubah pandangan kita termasuk pada Nusa ini. Apalagi terungkap rumor bahwa karakter Uma sebenarnya terinspirasi tadi dari selingkuhan foundernya. Like, what the Makanya kita bahas Nusa dan Rara ini di sini ya, karena ini menarik juga, suram juga sih untuk kita bahas. Nah, sebagai permulaan mungkin kita jelasin dulu ya apa itu Nusa. Kemudian bagaimana IP ini bisa berkembang hingga dibeli oleh production house besar di Indonesia hingga skandal ini terjadi. Animasi Nusa adalah serial animasi anak Indonesia yang pertama kali dirilis di YouTube pada 20 November 2018 bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Serial ini menceritakan kehidupan sehari-hari dua kakak beradik bernama Nusa dan Rara yang tinggal bersama ibu mereka yang dipanggil Uma. Berbeda dengan banyak kartun anak yang berfokus pada petualangan atau aksi, animasi ini tuh justru mengangkat cerita sederhana dan kehidupan sehari-hari dalam sebuah keluarga muslim. Dalam setiap episode, biasanya muncul masalah kecil yang sering dialami oleh Rara dan terkadang juga oleh Nusa sendiri. Misalnya, rasa takut ketika tidur sendiri, malas belajar, lupa berdoa sebelum makan, atau merasa iri terhadap orang lain. Dari situ, karakter Nusa sering mencoba untuk menjelaskan atau memberikan contoh tentang bagaimana bersikap dengan baik. Sementara Uma kemudian memberikan penjelasan yang lebih bijak dan menenangkan. Nah, Rara yang polos dan penuh rasa ingin tahu sering menjadi pemicu munculnya berbagai pertanyaan yang kemudian dijawab melalui cerita di episode tersebut. Nah, yang bikin serial ini menarik adalah cara penyampaian pesannya yang ringan dan tidak terasa menggurui. Jadi kayak nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, rasa syukur, serta adab sehari-hari disampaikan melalui percakapan sederhana dan situasi yang sangat dekat dengan kehidupan keluarga. Makanya ini jadi nilai plus ya bagi penonton, khususnya bagi para ibu yang biasanya tuh ngasih tontonan Nusa ini pada anak-anak biar pada anteng gitu. Dengan durasi episode yang relatif pendek, biasanya hanya beberapa menit aja, cerita dalam animasi ini terasa cepat, ringan, namun tetap menyimpan pesan moral yang jelas di akhir cerita. Nah, kesuksesan animasi Nusa tidak bisa dilepaskan dari sosok kreator utamanya, yaitu Aditya Triantoro. Ia dikenal sebagai animator Indonesia yang memiliki pengalaman panjang di industri animasi internasional. Sejak kecil, Aditya ini emang udah tertarik pada dunia komputer dan animasi setelah menyaksikan katanya nonton Jurassic Park, yang membuatnya menyadari bahwa teknologi komputer bisa digunakan untuk menciptakan visual yang luar biasa. Ketertarikan itu kemudian berkembang menjadi karir profesional di bidang animasi digital. Dalam perjalanan hidupnya, Aditya juga sempat tinggal di luar negeri cukup lama ya, sekitar 9 tahun di Amerika dan 8 tahun di Singapura. Pengalaman internasional tersebut membentuk cara pandangnya terhadap industri kreatif dan memperkaya kemampuannya dalam produksi animasi. Nah, setelah bertahun-tahun berkarya di luar negeri, Aditya akhirnya kembali ke Indonesia tahun 2014 dengan satu tujuan besar, membangun industri animasi lokal yang mampu bersaing secara global.
Dia merasa Indonesia memiliki banyak talenta kreatif, tapi belum memiliki cukup karya animasi yang kuat secara kualitas maupun identitas. Nah, dari sinilah muncul The Little Giants yang didirikan pada tahun 2016. Studio ini dibangun bersama beberapa rekan profesional di industri animasi dengan visi menciptakan karya animasi berkualitas internasional dari Indonesia. Filosofi di balik nama Little Giants ini menggambarkan sebuah tim kecil dengan semangat besar untuk menghasilkan karya yang berdampak luas. Nah, dalam perjalanan membangun studio ini, Aditya tidak bekerja sendirian. Dia juga membangun perusahaan ini bersama istrinya, yaitu Anissa Hadianti. Nah, ini nama-nama yang penting ya, karena ini emang yang terlibat dalam kasusnya. Anissa ikut berperan sebagai salah satu pendiri studio dan terlibat dalam pengelolaan operasional perusahaan. Nah, bersama-sama mereka mengembangkan perusahaan animasi ini dari sebuah tim kecil menjadi studio yang memiliki puluhan hingga ratusan anggota tim kreatif. Anissa dikenal membantu mengelola organisasi dan perkembangan proyek, termasuk dalam proses pengembangan intellectual property atau IP yang kemudian melahirkan serial animasi Nusa. Nah, pada awalnya The Little Giants ini sebenarnya tidak langsung memproduksi karya orisinal ya. Biasanya tuh mereka mengerjakan proyek animasi dari klien internasional. Kayak misalkan Lego Star Wars, Rabbit Invention, hingga beberapa produksi animasi global lainnya. Nah, pengalaman mengerjakan proyek internasional ini menjadi proses penting bagi tim mereka untuk meningkatkan kualitas produksi dan standar kerja. Kesuksesan ini membuat nama Aditya Triantoro semakin dikenal sebagai salah satu figur penting dalam perkembangan industri animasi tanah air. Setelah dirilis pertama kali pada tahun 2018, animasi Nusa dengan cepat menarik perhatian publik. Episode-episode awalnya diunggah melalui YouTube dan dalam waktu yang relatif singkat berhasil mengumpulkan jutaan penonton. Banyak orang tua di Indonesia merasa animasi ini menghadirkan sesuatu yang jarang mereka temukan sebelumnya. Kombinasi antara kualitas animasi yang rapi, cerita yang dekat dengan kehidupan keluarga, serta karakter yang mudah diingat membuat serial ini dengan cepat menyebar luas di media sosial dan menjadi pembicaraan banyak orang. Kesuksesan tersebut akhirnya menarik perhatian industri film nasional. IP Nusa kemudian dikembangkan lebih jauh ke layar lebar melalui film animasi berjudul Nusa yang diproduksi oleh rumah produksi film Indonesia yaitu V Cinema Pictures, perusahaan yang didirikan oleh sutradara dan produser Angga Dwi Mas Sasongko. Melalui kerjasama ini, dunia Nusa diperluas dari format serial pendek di YouTube menjadi film animasi layar lebar dengan skala produksi yang jauh lebih besar. Namun di balik perjalanan sukses tersebut, ternyata ada berbagai dinamika dan konflik yang kemudian muncul di balik layar produksi animasi. Ternyata belakangan ini diketahui bahwa sang founder atau Aditya Triantoro yang sudah menjalin rumah tangga bersama Anissa Hadianti mulai diperbincangkan. Menurut pengakuan dari Anissa, suaminya yaitu Aditya Triantoro telah selingkuh tidak hanya dengan satu wanita, tapi dengan 5 wanita sekaligus. Pengakuan ini jelas menggegerkan masyarakat Indonesia, mengingat bagaimana serial animasi Nusa yang sangat agamis, penuh nilai moral. Karena pas nonton Nusa tuh kan kita kayak ngebayangin ya rumah tangga mereka yang adem ayem gitu kan. They put their morals and value into the story. Tapi ternyata malah sebaliknya. Kasus perselingkuhan ini menjadi perbincangan setelah Anissa Hadianti menghadiri podcast Dilan No Filter dalam channel YouTube C8 Podcast. Di podcast itu semuanya dibeberkan, termasuk bukti-bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh Aditya. Well, dari pengakuan Anissa sendiri, sebenarnya kecurigaan terhadap suaminya itu sudah muncul sejak tahun 2016, jadi sekitar 9-10 tahun yang lalu. Pada masa itu, studio animasi yang mereka bangun bersama masih dalam tahap berkembang dan belum mencapai popularitas besar seperti beberapa tahun kemudian. Namun, di balik proses pengembangannya itu, Anissa mengaku mulai menemukan berbagai hal yang membuatnya curiga terhadap perubahan sikap suaminya. Kecurigaan itu menurut ceritanya semakin kuat ketika ia menemukan sejumlah bukti komunikasi antara Aditya dan beberapa perempuan lain. Walaupun demikian, pada saat itu kehidupan mereka tetap berjalan seperti biasa. Studio animasi mereka masih terus berkembang, tim semakin bertambah, dan proyek besar yang kelak dikenal sebagai Nusa mulai dipersiapkan. Situasi malah menjadi semakin kompleks pada tahun 2018. Aditya minta cerai. Yang lagi-lagi ya ini menurut pengakuan dari Anissa, minta cerainya tuh kayak gak jelas.
tiba-tiba minta cerai aja. Nah waktu itu Anissa udah ngerasa yakin bahwa Aditya ini pasti udah memiliki perempuan yang lain. Ironisnya adalah pada tahun 2018 itu justru menjadi masa ketika Nusa ini mulai meraih kesuksesan besar di YouTube. Episode demi episode ditonton jutaan hingga puluhan juta kali. Popularitasnya meningkat pesat dan nama animasi ini mulai dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Namun dibalik keberhasilan yang semakin gemilang, hubungan di antara keduanya semakin terpuruk. Tahun 2019 menjadi salah satu titik yang paling menentukan dalam kisah di balik layar kesuksesan Nusa. Jika sebelumnya berbagai kecurigaan hanya sebatas dugaan, nah di tahun 2019 ini mulai memasuki fase yang jauh lebih serius. Menurut cerita yang kemudian disampaikan oleh Anissa dalam berbagai wawancara, salah satu momen yang paling mengubah segalanya terjadi ketika dia menemukan sebuah petunjuk kecil berupa kunci kamar hotel yang ada di mobil suaminya. Nah kebetulan emang dari podcastnya Dilan ini dibilang katanya hotel itu tuh nggak jauh dari tempat mereka tinggal. Ditelusurilah kunci kamar hotel tersebut dan pas nyampe di sana, Aditya sama selingkuhannya memang tidak ada. Namun Anissa menemukan tas yang dimiliki oleh Aditya. Pada saat itu sih katanya Aditya hanya mengajak ngobrol wanita yang dia bawa itu. Cuma Anissa nggak percaya lah, soalnya ya masa ngobrol doang harus check-in satu kamar ya nggak sih? Padahal di sekitar wilayah hotel itu tuh katanya banyak banget restoran dan tempat makan, ada coffee shop juga gitu. Nah sekarang kenapa harus sampai check-in kamar gitu kan? Aneh. Dalam versinya, peristiwa ini bahkan diperkuat dengan bukti berupa rekaman dan dokumentasi yang dia kumpulkan pada saat itu dari pihak hotel. Nah, selama beberapa tahun berikutnya, hubungan mereka ini semakin memburuk. Upaya untuk memperbaiki rumah tangga yang sempat dilakukan tidak berhasil mengembalikan keadaan seperti sebelumnya. Hingga akhirnya, setelah lebih dari 1 dekade menjalani pernikahan, hubungan antara Aditya dan Anissa resmi berakhir pada tahun 2022. Namun siapa sangka setelah ini keduanya malah memasuki lembaran baru yang lebih panas. Berasa silet ya, berasa silet investigasi. Jika perceraian pada tahun 2022 menutup babak hubungan pribadi antara Aditya dan Anissa, maka bagi sebagian orang justru inilah konflik yang lebih besar mulai muncul. Karena hubungan mereka bukan hanya sebatas rumah tangga ya. Selama bertahun-tahun keduanya juga dikenal sebagai bagian dari tim yang membangun studio animasi The Little Giants, tempat lahirnya proyek animasi Nusa yang kemudian menjadi fenomena. Dalam berbagai wawancara yang kemudian viral di media sosial, Anissa menceritakan bahwa setelah perceraian itu dia merasa posisinya di dalam perusahaan berubah drastis. Dia mengklaim bahwa dirinya perlahan tidak lagi dilibatkan dalam berbagai keputusan penting di perusahaan. Bahkan menurut ceritanya, dia akhirnya tidak lagi memiliki peran aktif dalam studio animasi yang sebelumnya dia kembangkan. Yang secara tidak langsung, Anissa ini ya dikeluarkan secara sepihak dari perusahaan tersebut. Cerita ini kemudian menjadi semakin rumit karena menyangkut sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar hubungan pribadi, yaitu apa coba? IP atau Intellectual Property. Animasi Nusa pada saat itu sudah berkembang jauh melampaui sebuah serial YouTube. Karakternya dikenal luas, proyeknya juga telah memasuki dunia film bahkan melibatkan Visinema Pictures. Sekelas Visinema loh. Kerjasama atau penjualan IP ini ke Visinema nggak murah loh. Harganya tuh sampai $4 juta. Dan menurut pengakuan Anissa yang masih dari podcast Dilan ya, dari $4 juta itu Anissa sama sekali tidak mendapatkan uang. Katanya cuma 1 digit aja, itu pun di bawah 10 juta rupiah. Bayangin dari $4 juta berapa puluh miliar tuh. Cuma dikasih di bawah 10 juta rupiah aja. Gila nggak sih? Makin rame lah kasus ini. Dan hal ini juga yang membuat orang-orang mulai memiliki teori konspirasi. Ingat ya, ini bukan rumor apalagi fakta, tapi ini adalah teori konspirasi. Ya udah kita langsung aja masuk ke part berikutnya, yaitu teori konspirasi Nusa. Teori ini berawal dari sesuatu yang sebenarnya sudah lama diperhatikan oleh para penonton yang setia nonton Nusa ya. Jika kamu pernah menonton beberapa episodenya, mungkin kamu juga menyadari satu hal yang cukup aneh. Di rumah Nusa dan Rara hampir selalu hanya ada mereka berdua aja, sama Uma paling. Pertanyaan sederhananya adalah, kemana sosok ayah mereka? Dalam banyak episode, karakter ayah sebenarnya pernah disebut, namun anehnya ya dia jarang sekali muncul dalam cerita. Beberapa dialog hanya menyebutkan bahwa ayah mereka tuh sedang bekerja atau berada di luar kota, sehingga jarang berada di rumah. Nah, bagi sebagian penonton, hal ini awalnya tidak terasa aneh. Banyak cerita keluarga yang memang menampilkan ayah yang sering bekerja di luar rumah. Namun setelah konflik di balik layar animasi ini mulai viral, sebagian netizen mulai melihat detail kecil dari sudut pandang yang berbeda. Dari sinilah muncul sebuah teori konspirasi yang cukup liar di internet.
Menurut teori yang beredar, ada yang menduga bahwa karakter Uma sebenarnya digambarkan sebagai istri kedua dari sosok ayah yang jarang sekali terlihat di serial tersebut. Dalam teori ini, ketidakhadiran sang ayah dianggap sebagai petunjuk cerita bahwa dia memiliki kehidupan lain di tempat yang berbeda, alias di rumah istri pertamanya. What? Jadi selama ini, Nusa itu adalah POV anak dari selingkuhan si ayah, alias anak dari istri keduanya si ayah. Gila banget gak sih? Apalagi netizen tuh semakin liar berteori bahwa karakter Uma ini ya mirip sama istri keduanya Aditya yang sekarang. Oke, jadi dalam kasus ini ada satu nama besar yang muncul ya guys. Dan bahkan netizen sendiri yang bilang bahwa mbak-mbak satu ini tuh ya disebut sebagai pelakor syariah. Ini netizen loh ya, bukan kita. Siapa dia? Sabrina Farhana. Jika menelusuri jejak karirnya, Sabrina ini sebenarnya bukan berasal dari dunia animasi ya. Dia dikenal sebagai seorang entrepreneur dan profesional di bidang media digital yang memiliki latar belakang cukup kuat di industri komunikasi dan marketing. Kita nggak bakal jelasin panjang lebar karena video ini juga udah panjang banget. Tapi banyak orang yang menduga bahwa sosok Uma dalam serial animasi Nusa ini terinspirasi dari sosok Sabrina Farhana ini. Karena ya emang banyak kecocokan gitu loh guys. Lagi-lagi ini hanya teori ya dan spekulasi netizen aja. Mereka melihat bahwa Sabrina Farhana ini kan emang istri kedua gitu kan dari Aditya, dan gongnya adalah look karakter Uma ini tuh ya memang mirip banget dengan Sabrina. Seliweran di internet yang membandingkan wajah Uma dengan Sabrina. Menurut kalian mirip nggak? Yang pasti ini hanyalah sebuah teori konspirasi ya guys, bukan fakta. Jika hal ini memang benar ya udah deh, serial animasi Nusa jadi berasa disturbing banget seperti yang kita mention di awal. Pada akhirnya kisah di balik kesuksesan Nusa mengingatkan kita pada satu hal yang sering terjadi dalam industri kreatif, yaitu di balik sebuah karya yang terlihat sederhana dan penuh nilai kebaikan, terkadang ada cerita yang jauh lebih kompleks di balik layar. Di balik konfliknya yang rumit ya penting untuk diingat bahwa Nusa tetaplah sebuah karya yang pernah membawa dampak besar bagi industri animasi Indonesia. Sebuah proyek yang membuktikan bahwa animasi lokal bisa bersaing, bisa viral, dan dicintai oleh jutaan penonton. Apakah kisah Nusa akan terus berkembang sebagai IP besar di masa depan? Atau konflik yang terjadi di balik layar akan menjadi bayang-bayang kehancurannya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Terima kasih karena telah menonton video ini. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.